Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas series She-Hulk episode keempat, beberapa easter egg, dan terkhusus akan fokus ke karakter Madison yang membuat perjanjian dengan Devil atau Iblis bernama Jake di dimensi Fireland. Apakah benar ya di sini akan terkoneksi dengan Mephisto? Mephisto ini sudah mendunia banget ya. Selalu difitnah ya oleh para fans Marvel dan MCU. Sudah jadi bahan teori orang dari zamannya series WandaVision ya. Tapi semuanya gagal, semuanya salah. Bahkan sampai Multiverse of Madness, Mephisto ini belum diperkenalkan juga. Ada teori yang berkata bahwa Ralph Bonner ini merupakan Mephisto. Ada yang berkata bahwa yang mempengaruhi Wanda itu adalah Mephisto. Namun Mephisto ini muncul lagi ya di teori series She-Hulk episode keempat setelah si Madison ini membuat perjanjian dengan seekor kambing yang bisa berbicara bernama Jake. Oke, coba kita recap dulu ya karakter Madison ini. Awalnya kan dia ini masuk ke portal yang dibuka oleh Donny Blaze menuju ke Goblin Dimension, dimana di sini terlihat ada banyak kepala Goblin yang dipenggal ya guys ya. Jadi ini menunjukkan bahwa si Madison ini terdampar di dimensi Goblin Dimension oleh sihirnya Donny Blaze yang salah itu. Nah di sini tuh kayak ngehint seorang karakter mutant ya, Madelyne Pryor, yang juga merupakan julukannya Goblin Queen. Nah alih-alih kita dapat Madelyne, kita malah dapat Madison. Sama aja, awalnya kita pikir Donny Blaze itu adalah Ghost Rider, tapi ternyata berbeda namanya. Kalau yang asli kan Johnny Blaze. Jadi nge-easter egg karakter-karakter terkenal lah ya. Kemudian dia tiba-tiba keluarlah portal menuju ke kamar touch ruangannya si Wong. Di sini dia memegang sebuah jantung yang gede ya. Jelas ini bukan jantung manusia. Teori aku berkata bahwa ini jantung si Goblin ya. Terjadi kayak pertarungan gitulah dengan si Madison ini. Karena si Madison ini kayaknya punya kekuatan superhero juga dan bisa mencabut langsung jantung si Goblin itu. Makanya pakaian dia itu agak sedikit berantakan dan bertanya kemana sih semua para Goblin itu. Kemudian Wong kan bertanya kok bisa dia terdampar dan malah sampai di kamar touch. Madison berkata dia itu awalnya berada di sebuah dimensi yang ada kawah lahar gitu ya. Ini nge-mention sebuah dimensi neraka atau api mungkin ya teman-teman ya. Jadi selain dimensi Goblin itu juga dia datangi, ternyata di sana tuh ada kawah Fireland juga ya. Nah makanya itu ada Jake juga yang akan membantu dia, Iblis. Dimensi neraka atau api ini juga pernah kita lihat ya saat Doctor Strange di Multiverse of Madness itu travel ke beberapa multiverse bersama dengan America Chavez. Dan di final battle antara Scarlet Witch dan America Chavez di Wendigo Castle, di sini juga terlihat si Scarlet Witch ini seperti tertinju ya ke sebuah dimensi gunung berapi, lahar api kayak neraka gitu. Jadi memang kalau kita jeli dan fokus, MCU itu slowly perlahan sudah memperkenalkan dimensi-dimensi neraka ini. Dan juga ada dimensi tengkorak atau Skull Dimension. Madison melanjutkan bahwa dia bisa kabur dari dimensi Fireland atau tanah api itu berkat bantuan seorang demon atau iblis bernama Jake dengan imbalan 6 tetes darahnya si Madison ini. Dan perjanjian ini tidak boleh dikatakan karena bisa menghancurkan jiwa Madison dan jiwa orang-orang yang disayangi Madison. Dan semua ini terungkap pada saat persidangan Donny Blaze, She-Hulk, Wong, dan Madison ini. Pertanyaannya, siapa ya sebenarnya Jake ini? Yang dikatakan oleh Madison adalah seekor kambing yang bisa berbicara, Talking God. Kenapa bisa erat banget dan dikaitkan dengan Mephisto, sang raja penguasa dimensi neraka? Bisa dilihat ya di end credit scene terakhir dari series She-Hulk ini, bahwa si Jake ini bentukannya seperti kambing berwarna hitam bermata merah. Nah di sini dia tulisan namanya Jake. Sebenarnya Madison itu tidak secara gamblang ya berkata dia ke dimensi neraka tuh tidak. Dia ngomong itu Fireland gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan Hell Dimension. Tapi kalimat nama Jake yang merujuk ke kambing berwarna hitam bermata merah itu bisa banget ya untuk mendeskripsikan si Mephisto itu sendiri. Karena menurut di komik, Mephisto itu banyak julukannya dan namanya ya. Satan, Lucifer, The Devil, Great Corruptor, Devourer of Souls, dan banyak lagi. Dan salah satunya ia pernah juga dijuluki Jack Scratch. Yap, bener banget, sama ya teman-teman ya. Jake yang dikatakan Madison dengan Jack Scratch yang menjadi salah satu julukan aliasnya si Mephisto ini guys. Kalau pakai teori cocokologi pasti cocok sih ya sama-sama Jack. Karena kalimat Jack Scratch atau Scratch itu sendiri juga pernah digunakan sebagai namanya si Rabbit
atau kelincinya Agatha Harkness di series WandaVision yang bernama Senior Scratch. Karena itu juga ya, jadi Mephisto ini sering banget difitnah waktu di series WandaVision dulu itu ya teman-teman. Dan sekarang muncul lagi nih namanya setelah kita tahu bahwa yang membuat perjanjian dengan Madison, iblisnya juga namanya Jake. Jadi gitu ya teman-teman ya. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini adalah Mephisto hints lagi, atau ada Easter egg Mephisto lagi, atau Mephisto difitnah lagi? Gimana nih? Dan juga kalau kambing atau talking god yang berwarna hitam ini pastinya lebih menggambarkan ke satanik gitu ya, dan memang sebagai simbolnya setan dan iblis gitu, dan pastinya ada koneksi dengan Mephisto sebagai penguasa dimensi neraka. Kambing hitam juga pernah terlihat ya di series Moon Knight ketika Stephen Grant dan Layla El Fawli itu pergi ke gurun pasir, dan juga ada kambingnya si Thor, Tooth Gnasher dan Tooth Grinder. Dan juga yang mau aku highlight lagi itu adalah dimensi dari para kelelawar monster ini ya teman-teman, yang dibuka juga oleh si Donny Blaze ini. Jadi memang kalau aku perhatikan Donny Blaze ini membuka dimensi atau portalnya itu lebih kayak ke monster-monster itu ya. Kelelawar monster ini juga yang katanya nge-hint Easter egg Blade, sang pemburu vampir gitu. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya kayaknya video dari aku mengenai sebenarnya gimana nih Mephisto betulan ada atau enggak, dan penjelasannya koneksi hubungan dengan Jake the Talking God. Yang jelas aku suka banget ya, walaupun kita nggak tahu ini benar apa enggak, tapi beberapa Easter egg dan hint-hint yang diberikan oleh Marvel Studios ke series She-Hulk episode keempat ini patut banget kita apresiasi banget ya teman-teman. Dan semoga kita akan selalu lihat lagi ya di next episode untuk karakter si Madison ini, karena cocok banget dengan Wong ya, yang sudah dia panggil Wonger. Bisa jadi love interest terbarunya si Wong ini ya. Jadi ada dua nih dia pilihan, si Nikki atau Madison, setelah dia ditinggal mati oleh Sarah. Aduh, sedih banget ya. Semoga aja di next series She-Hulk episode kelima, episode berikutnya lebih nge-explore ya tentang dunia mystic artnya si Wong ataupun Donny Blaze ini ya teman-teman ya. Karena ini kayak nambah hype aja gitu ya di series She-Hulk ini. Karena adventure seperti ini tuh lebih apa ya, gimana, menurut aku lebih mengasyikan aja gitu ya. Dapet banget gitu. Apalagi kita sudah diperkenalkan di berbagai dimensi di episode keempat ini. Ada dimensinya Goblin, ada dimensi kelelawar monster ini, juga ada Fireland tepatnya si Jake the Demon. Wow, keren banget ya. Seharusnya ada series khusus untuk Wong ya teman-teman ya. Jadi The Mystic Art World gitu. Jadi itu screen time Wong itu akan lebih panjang ya, dan bisa lebih detail dan get into deep untuk nge-explore dunia-dunia mistik dari Mystic Art itu sendiri. Dan pastinya terkoneksi dengan Midnight Sun. Wow, pokoknya udah gak sabar ya untuk project Midnight Suns. Dan jujur juga aku udah gak sabar ya ngeliat Mephisto ini segera diintroduce di MCU. Segera deh, gak usah ditunda-tunda lagi ya. Mephisto, Nightmare, semuanya harus diintroduce sesegera mungkin. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang koneksi Mephisto, Jake, dan Madison, yang tentunya sangat seru banget ya kita diskusiin, kita teori-teoriin, dan kita cocok-cocokologi gitu pada episode keempat kali ini series She-Hulk. Semoga bisa membantu kalian dalam menambah informasi-informasi untuk series She-Hulk Attorney at Law ini. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. See you next time.